ngantuk-ngantuk, tapi semoga tetap bisa semangat ya untuk mengikuti perkuliahannya Bu Astri, nggak usah lama-lama. Sebenarnya kemarin dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan, kemarin kan teman-teman Bu Astri share ini ya, link YouTube ya, link YouTube untuk cara bagaimana sih menginput di SPSS, dan juga waktu itu pernah Bu Astri Zoom memberikan panduan bagaimana teman-teman itu mengolah data gitu ya, input data, coding data, itu kan sudah pernah Bu Astri ajarkan. Dan juga selain itu juga kemarin ada beberapa yang konsultasi langsung ke PLD, itu ada 2 atau 3 kelompok yang datang langsung ke Bu Astri. Nah itu untuk biar lebih paham gitu, karena beberapa hal yang memang kurang paham. Terus kemudian yang tadi sudah dikirim ke grup itu sudah Bu Astri cek mulai data view, kemudian variable view, dari mulai penamaan, kemudian labeling, value, semuanya sudah benar, sudah oke. Jadi ini posisinya. Terus kemarin saya lihat juga teman-teman sudah mengirimkan output untuk olah data frekuensi atau persentase, itu sudah tak lihat, sudah oke, sudah benar. Berarti dari situ cleaning data untuk coding data yang sudah teman-teman lakukan sudah oke. Nah, kemudian yang kedua untuk input data SPSS sudah benar. Berarti sudah bisa mengikuti apa yang kemarin Bu Astri tugaskan. Nah, untuk hari ini Bu Astri akan memberikan pembelajaran mengenai uji instrumen gitu ya, uji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi sebenarnya teman-teman, karena ini kemarin latihan dan juga kita terkait dengan waktu, akhirnya kan Bu Astri tidak meminta teman-teman untuk menguji instrumen dulu. Nah, nanti kalau sudah skripsi atau penelitian yang sesungguhnya, maka teman-teman itu harus melalui beberapa tahapan kuesioner itu sebelum disebar, yaitu ada yang disebut sebagai uji item. Nah, uji item ini ada untuk menguji seberapa apakah kuesioner kita itu sudah layak untuk diujikan atau tidak. Nah, dalam statistika itu kita ada softwarenya, ada langkah-langkahnya untuk mengujinya. Nah, setelah diujikan kemudian reliable berarti sudah oke. Kemudian kita lihat per item itu apakah valid, nilai korelasinya itu apakah sudah oke. Nah, kalau sudah oke maka dia siap diujikan. Nah, tapi kalau tidak valid bagaimana? Berarti harus diganti redaksionalnya, atau kalau tidak diganti redaksionalnya itu bisa dihapus itemnya seperti itu. Jadi bisa dihapus itemnya atau bisa dirubah redaksionalnya. Nah, setelah itu disebar kuesioner, baru teman-teman menginput data di Excel dan SPSS. Sebenarnya urutannya itu, tetapi kalau kemarin mau mengujikan dulu instrumen kayaknya waktunya kurang gitu ya, karena kita cuma 1 semester. Nah, kemudian untuk uji instrumen ini juga tidak ke seluruh sampel gitu ya, tetapi hanya kepada 10% sampel. Misalnya sampelnya 100, maka minimal itu ada 10% atau 10 orang kita sebar kuesionernya. Atau kalau mau lebih oke itu disebar sebanyak 20 atau 25 sampel dulu gitu untuk melakukan uji coba. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini Bu Astri akan menyetelkan dulu ya YouTube-nya, karena sama yang kan Bu Astri jelaskan, ini ngirit tenaga aja. Nanti kalau misalnya setelah disetelkan YouTube, Bu Astri akan menjelaskan dengan Zoom seperti itu ya. Teman-teman silakan menyimak. Singkat kok YouTube-nya biar teman-teman tahu, karena nanti akan sama yang Bu Astri jelaskan. Bu Astri carikan teman di YouTube yang sudah Bu Astri share ke ini ya. Ini kan sebenarnya kelihatan kan ya guys? Halo? Kelihatan. Mohon maaf ya, agak ramai ini anak saya gojekan nih. Mohon maaf sekali. Ya, nah ini di rumah, nah nanti saya ke kampus. Nah ini ada konsep analisis data kuantitatif, kemudian ada belajar SPSS sudah kalian lalui, mengubah CSV ke Excel ini sudah kalian bisa
Nah, yang sekarang ini adalah uji instrumen dengan SPSS. Ini Bu Asih setelkan dulu ya, biar teman-teman bisa ini. Assalamualaikum. Langsung SPSS, input data, pemindahan data dari Excel ke SPSS, kemudian juga apa namanya? Jelaskan suaranya, guys. Sedikit olah data untuk pengenalan menampilkan Windows. Jelas Bu, jelas. Oh ya, oke. Silakan disimak dulu ya. Tapi ada satu lagi yang kemarin Bu Asti lupa, tetapi sudah saya tulis di apa namanya deskriptif bahwa kemarin saya lupa mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya menyimpan file gitu ya. Nah, yang seperti yang saya jelaskan di kolom deskriptif itu kalau untuk SPSS ada dua, ketika kita menyimpan file itu file data dengan file output itu nanti akan menjadi dua file, dan itu nanti penyimpanannya sama seperti penyimpanan pada aplikasi-aplikasi lainnya. Cukup klik tombol file, save dan di nama file, klik update, cukup mudah seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini teman-teman kita belajar mengenai pengujian alat ukur. Jadi sebelum kuesioner yang kita buat gitu ya, kita buat itu disebar kepada responden, semua responden atau semua sampel, alangkah baiknya atau sebaiknya alat ukur itu diujikan dulu seperti itu. Jadi diujikan agar apa validitasnya, terus kemudian juga reliabilitasnya bisa diketahui. Nah, tetapi untuk pengujian alat instrumen ini boleh dilakukan kepada responden sesungguhnya dengan jumlah tidak semuanya. Misalnya sampelnya 100, kita cukup mengujikan kepada 20 atau 30 orang. Bisa juga dengan teman kita sendiri gitu ya, atau kepada responden dengan kategori yang sama, kepada orang dengan kategori yang sama dengan responden itu diperbolehkan. Nah, ini kita belajar sedikit. File ini nanti juga Bu Asti akan bagikan. Nah, ini proses seleksi item merupakan salah satu langkah untuk menguji kualitas alat ukur yang digunakan atau kuesioner. Nah, seleksi item atau memilih item dapat dilakukan berdasarkan daya diskriminasi item atau yang dapat dilihat dari koefisien korelasi item dengan total atau corrected item total correlation. Nah, ini menurut Azwar tahun 2007, parameter daya beda item yang berupa koefisien korelasi item total menunjukkan kesesuaian fungsi item dengan fungsi skala dalam mengungkap perbedaan individual. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat, kita langsung saja pada yang ini, yang Bu Astri berikan ini ya, apa namanya, tanda stabilo green. Nah ini kita bisa lihat bahwa nilainya ya, kriteria pemilihan item berdasarkan korelasi item total biasanya menggunakan batasan Rx lebih besar atau sama dengan 0,3. Semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,3 dianggap memiliki daya beda yang memuaskan, sedangkan item dengan koefisien korelasi RIX kurang dari 0,3 dianggap sebagai item yang memiliki daya diskriminasi rendah. Nah, batasan ini merupakan batasan konvensi penyusun alat ukur gitu ya, dapat menemukan batasan daya diskriminasi sendiri dengan mempertimbangkan isi dan tujuan skala yang disusun oleh peneliti tersebut. Seperti itu ya. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang peneliti. Nah, saat melakukan seleksi item dengan menggunakan indeks daya diskriminasi tersebut, jika didapat hasil jumlah item yang lolos melebihi jumlah item yang direncanakan dalam blueprint atau yang sudah kita susun semuanya gitu ya, maka penyusunan alat ukur dapat memilih item-item yang memiliki daya diskriminasi yang tertinggi. Jadi diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah, kemudian kita pilih kalau memang semuanya itu lolos. Nah, sebaliknya jika jumlah item yang lolos kurang dari jumlah item yang direncanakan dalam blueprint, maka penyusunan alat ukur dapat menurunkan batas daya diskriminasinya, misalnya menjadi 0,25, sehingga jumlah item yang dikehendaki dapat tercapai batas maksimal. Penurunan kriteria adalah 0,2. Jadi kalau memang nggak, misalnya nih ya, tiba-tiba ternyata tidak memenuhi syarat atau tidak
lolos gitu ya di angka 0,3, maka kita dapat sebagai peneliti dapat menurunkan sampai di angka 0,2. Oke, tidak salah lain jawabnya nanti teman-teman bisa baca. Jadi ini ya kriteria yang bisa diturunkan ini saya berikan nih. Jadi hingga di 0,25 atau 0,20. Nah, langkah analisisnya kita langsung saja ya ke jendela jendela SPSS. Kita mulai dari sini. Kita bisa melihat di sini gitu ya. Ini pasti sudah masukkan di sini ya. Jadi tidak perlu ini, kalau tadi kan kita baca nih data yang sudah buat selesai input di SPSS. Ini data view dan juga ada variable view. Nah ini saya beri nama itemnya adalah P1 sampai P berapa nih? P53 karena jumlah pertanyaan Bu Astri ada 53 pertanyaan. Nah oke, kita mulai. Sangat gampang sekali gitu ya. Tinggal kita mulai saja dengan cara klik analyze, kemudian pilih scale. Mana ya scale ya? Kita cari ke bawah. Oke, ketemu scale, kemudian pilih reliability analyze. Nah, diklik. Nah, makasih Bu Muncul ini ya, muncul ada di tabel sini ada P1 sampai P53. Nah, ini memang Bu Astri beri nama faktor SDM1 dan sebagainya. Ini adalah faktor SDM, nama variabel yang terdiri dari pertanyaannya ini gitu ya. Nah ini semuanya kita blok aja, Ctrl A, kita pindah semuanya ke kolom item. Klik, nah seperti itu. Kemudian setelah berpindah di sebelah kanan semuanya gitu ya, klik statistik. Oke, statistik. Kemudian pada bagian descriptive form, ini ya, kita dari descriptive form ada summaries, inter item, ada ANOVA tabel. Nah, kita pilih pada descriptive form, beri tanda centang, cek pada box scale if item deleted, klik. Nah, oke. Dan pilihan yang lain tidak perlu dilakukan perubahan. Kemudian klik tombol continue. Oke, kemudian setelah ada ini ya, ini ini tadi langsung klik OK. Nah, kita langsung keluar outputnya. Ini kita lihat ya, ini ya sangat bervariatif sekali nilainya yang punyanya Bu Astri gitu ya, ini ya kita bisa melihat di sini. Ini ada 53 pertanyaan. Nah ingat tadi di syaratnya adalah bahwa, nah ini kita bisa lihat di sini Cropax alpha-nya 0,9. Nah, nomor itemnya jelas ini adalah reliabilitasnya oke gitu ya. Tetapi lulus tidak. Nah, ini berarti sudah reliable. Semuanya reliable, tetapi lulus tidak. Sebagai item kita cek lagi tadi. Kita buka lagi di materi tadi. Minimal Waalaikumsalam ya Om. adalah 0,3. Ini lagi ngajar ya Om. Tetapi kalau item-item tersebut Gimana Om? tidak memenuhi syarat, di blueprintnya itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Di rumah nanti siang nggak LP2M? Di angka 0,2. Nah, seperti WA itu ya Om? Oke, WA ya? kita Oke cek Om, lagi siap-siap. dulu di outputnya. Faktor SDM 1 0,2 Bukannya di tidak rumah? memenuhi syarat. Masih Ini ngajar Om? kita lihatnya di kolom ini ya, corrected item total correlation. Nah, jadi Oh iya, udah coba tapi IP ya. Kita masih di rumah ya. Oke Om, makasih Om. Iya iya, sama-sama Om. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Interpretasinya tadi ya, tabel proses summary dapat dijelaskan berdasarkan MCAS gitu ya. Nampak bahwa jumlah subjek yang dilibatkan dalam pengujian realitas sebanyak 45 orang. Kita pasti melibatkan 33 orang. Oke. Nah kemudian tabel reliability statistik menunjukkan skor koefisien Cropax alpha ini ya, yaitu teknik pengujian reliabilitas dengan pendekatan konsistensi internal dengan model Cronpach alpha dan jumlah item yang dianalisis. Pada data tersebut, pada data yang bahas ini nampak 0,901
dan jumlah item yang dianalisis sebanyak 53 item. Nah, tabel item total correlation dapat dilihat column corrected item total correlation dengan melihat sebaran RIX. Nah, cukup dilaporkan start koefisien rendah sampai dengan tinggi. Nah, pada datanya ini bergerak ya, sebenarnya ini bergerak dari, ada yang minus sebenarnya ya, ini mungkin ada yang satu redaksinya pertanyaannya Bu Astri kurang bisa dipahami oleh responden, itu bisa jadi. Yang kedua, responden tidak fokus ketika menjawab, itu juga bisa terjadi sehingga nilainya tidak baik, itu sudah seperti itu. Nah, langkah yang sebaiknya dilakukan bisa memperbaiki redaksi dan atau mendelet pertanyaan-pertanyaan yang tidak lolos. Nah, ini contohnya ini 0,2 ini kan nggak lolos, tapi kalau kita turunkan sampai 0,2 itu bisa kita loloskan gitu ya. Tapi kita coba ini kita copy dulu, klik kanan copy, saya pindah ke Word. Nah, ini saya pindah ke Word ya, ini konten biar teman-teman tahu mana yang lolos dan mana yang tidak lolos. Nah ini sudah saya pindah ke ke Word. Nah ini biar ada layout, kemudian tidak bisa dipilih. Nah ini tidak lolos ya, ini. Nah yang lolos baru item di faktor SDM 8 ini lolos. Kita kasih tanda ini. Nah kemudian yang lolos lagi faktor SDM 11. Nah ini yang lolos seperti itu. Nah kemudian ada faktor kelembagaan 2, ini yang lolos juga. Nah nanti kita cek yang lolos berapa, yang tidak lolos berapa, kemudian kebutuhan kita berapa, ini banyak yang lolos. Nah, ini dari itemnya Bu Astri ini nilainya di atas 0,3 semua. Oke, nanti yang tidak lolos itu bisa di delete atau bisa teman-teman bisa teman-teman perbaiki redaksinya atau pilihannya. Oke, demikian ya dari Bu Astri. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak. Oke. Oke, tadi itu ya cara untuk mengecek validitas atau uji item ya, validitas dan reliabilitas dari item. Nah, ini Bu Astri sekarang mau mencontohkan dari SPSS yang sudah teman-teman input ya. Ini Bu Astri biar lebih paham gitu ya. Nah, dari pekerjaan kalian, salah satu dari kalian nanti Bu Astri coba ini kan ya. Tadi udah Bu Astri download kan karena tadi ngecek juga. Nah, ini kelihatan kan ya ini ya? Kelihatan guys? Kelihatan Bu. Oke, saya pakai kelompoknya ini ya, kelompoknya Rohani yang di atas sendiri nih. Nah, saya bukakan kelompoknya Rohan untuk kita coba praktekkan. Nah, tadi sebenarnya sangat simpel sekali ya untuk ini ya. Ini datanya saya. Oh, Bu Astri keliru buka yang ini ya, yang outputnya sebentar. Nah, ini sudah kelihatan datanya kelompoknya Rohan. Halo? Sudah Bu, sudah. Oke, nah ini Bu Astri akan perlihatkan kepada semuanya ya. Punyanya Rohan ini ada berapa pertanyaan? Ada 21 pertanyaan atau 21 item pertanyaan. Nah, ini sudah dimasukkan sama Rohan dan teman-teman mengenai yang ditanyakan kepada responden gitu ya. Nah, ini sudah value-nya juga sudah benar. Kemudian labelingnya juga sudah benar, kita lihat di sini. Nah, oke. Untuk menguji var item kita cukup simpel sekali. Kita masuk kepada ini analyze gitu ya. Nih pasti klik klik analyze, kemudian dipilih scale. Nah, di sini kan pokoknya kalau SPSS itu yang menjadi
tools untuk kita gunakan itu adalah yang pada tombol analyze ini. Nah, kemudian dari analyze ini kita pilih scale. Nah, setelah itu kita pilih reliability analyze. Kita klik di sini. Nah, oke. Tadi mungkin berbeda ya. Video yang teman-teman tadi lihat gitu ya. Itu tadi nggak ada ratingnya kan. Nah, itu adalah SPSS 21. Nah, yang Bu Aziz sekarang ini SPSS 26. Jadi fiturnya sudah ada tambahannya, yaitu ada fitur ratingnya. Seperti itu. Tapi yang kita gunakan untuk scale uji dari item ini, kita tetap memindahkannya pada kolom item gitu ya. Nah, ini tinggal kita blok Command A atau Ctrl A gitu ya di sini. Kemudian kita pindahkan ke kotak item itu. Nah, kemudian kita langsung klik statistik kita untuk mengolahnya statistik gitu ya. Di sini sudah banyak sekali gitu ya, ada descriptive for, inter item, ANOVA tabel, summaries dan sebagainya. Kita hanya akan mengeklik yang scale of item deleted line-nya. Nah ini teman-teman, tadi kalau di tabel yang sebelumnya dialognya, tabel dialog tadi kan di yang sebelumnya di YouTube itu hanya ada ini ya, atasnya sebagai kepada Interactive Agreement ini, tapi sekarang sudah ada tambahan missing dan sebagainya. Nah ini perbedaan di fitur-fitur untuk SPSS itu hanya pada itu, jadi ada kelengkapan di fitur-fiturnya. Kemudian kita klik continue, oke. Nah kemudian kita klik oke. Nah kita tunggu dulu. Oke, nah ini punyanya Rohan dan teman-teman ya. Ini kita lihat dari reliability-nya. Nah, reliabilitas tadi minimal berapa? 0,6 gitu ya. Nah, ini reliabilitas dari hasil olah datanya Rohan dan teman-teman. Ini ada 0,765. Berarti apa artinya? Kuesionernya itu adalah reliable untuk bisa disebar pada responden. Nah, tapi kita lihat untuk per item pertanyaannya seperti apa. Kita lihat item dari pertanyaannya. Nah, ini kita lihatnya dari mana teman-teman? Dari ini corrected item total correlation. Tadi di YouTube atau di buku yang tulisannya Bu Miftahul itu tadi kan menyebutkan bahwa minimal nilai dari yang valid itu adalah 0,3. Kalau di bawah 0,3 itu maka tidak valid untuk pertanyaannya atau pernyataan dalam kuesioner. Seperti itu. Maka kita lihat sekarang. Nah, ini kelompoknya Rohan ini yang sering komunikasi Instagram valid. Banyak yang valid gitu ya, hanya beberapa yang tidak valid. Yang minus ini, saya peduli terhadap pandangan orang lain. Nah, ini yang pertanyaan terkait ini yang minus 0216 ini kan berarti tidak valid. Nah, 0,4 kan di atas 0,3 berarti valid. 0,5 di atas 0,3 berarti valid. 0,370 berarti valid. Nah, yang tidak valid itu hanya yang di bawah 0,3. Nah, tetapi kalau ada teman-teman yang ternyata kok banyak banget yang hasilnya 0,2 sekian gitu ya, 2,6, 0,3 gitu ya. Maka apa? Kita diberikan toleransi dalam teori itu bahwa kita bisa menurunkan validitas itu di angka 0,25 seperti itu. Jadi ini teman-teman kalau hasilnya seperti itu masih bisa ada toleransinya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Yang tidak valid untuk kelompoknya Rohan ini hanya pada soal nomor ini, menggunakan Instagram karena bosan. Nah, ini mungkin informan bisa jadi menjawabnya bingung gitu ya. Ini maksudnya apa ya, menggunakan Instagram karena bosan? Bosannya itu bosan sama Instagramnya atau bosan bosan dalam kegiatan akhirnya dia main Instagram. Nah, itu perlu diperjelas. Bisa jadi ketidakvalidan ini karena apa? Responden ini tidak memahami kalimat yang ditulis dalam kuesioner. Nah, maka bisa jadi yang dilakukan oleh peneliti itu adalah
memperbaiki redaksional dari kuesionernya, atau langsung di delete juga nggak apa, karena item yang lain masih banyak gitu ya, karena menyediakan banyak item masih banyak maka di delete aja. Tapi kalau itemnya kayak punya Rohan ini sedikit, maka yang dilakukan adalah apa tadi, memperbaiki redaksional dari atau pilihan kata dari pertanyaannya, seperti itu nih. Kemudian ini juga ada yang tidak valid lagi, yang nilainya minus nih, merasa kurang jika tidak menggunakan Instagram. Nah ini maka di sini ini tidak valid, ini bisa diganti atau langsung di delete. Merasa keren ketika menggunakan sosmed, ini juga perlu perlu diperbaiki seperti itu. Kemudian ada juga yang saya peduli terhadap pandangan orang lain. Nah ini juga minus ya, minus 0,2, ini perlu diperbaiki. Jadi seperti itu. Nah ini bisa dipindah ke Word. Jadi nanti kalau sudah jadi seperti ini dipindah aja, tinggal di copy aja untuk dipindah ke Word gitu ya. Misalnya di sini, oke, ini terus copy gitu ya, misalnya ya. Ini kita copy ke Word misal. Sebentar ya. Bentar kok, aku malah kelar mikirnya. Kok ini nggak mau ya dia ya, sebentar ya, keterconnection error nih guys. Maaf ya, ada suara di samping itu tempat om saya sedang ada kuliah para petani. Nah ini yang dipindah bukan ini, yang bawahnya ya, reliability statistik. Jangan bahas guys jam-jam ini ya. Nah sebentar, harusnya langsung bisa ini di copy ya. Sebentar ya guys. Nah ini, halo, assalamualaikum Dewi Pit. Halo, ini tuh Pak Zainal tuh nguji ya guys, nguji skripsi tapi lupa, ini udah ditunggu 30 menit. Nah, halo, assalamualaikum. Ini tadi udah coba tak colek aku nih ngajar dari rumah, baru ke LPPM nanti habis dari CIH. Rencananya mau ke CIH dulu, aku mau swab lagi karena mau buat kemoterapi cairan. Nah ini udah tak colek di grup, sama tak bilang ke staf LPPM kalau ada Pak Zainal tak suruh ngingetin, tapi ini kok belum ada kabar dari teman-teman di grup gitu. Makasih ya saya, sorry aku lagi ngajar. Jadi maaf ya guys, jadi ini bisa di copy ke sini, tapi ini harusnya bisa copy tabelnya ya. Dari kemarin tuh saya Herman ini, nah coba tak bukakan dari punyanya Bu Astri aja yang sudah tak copy dulu ya, sebentar. Nah ini ya guys, ini adalah reliability statistik, apanya 0,8. Nah ini maka reliable kan di atas 0,26. Nanti kalau dipindah ke SPSS ke Word seperti ini gitu ya. Nanti yang merah-merah ini punya Bu Astri juga, ini nggak valid ini yang merah-merah. Nah ini saya turunkan ke 0,29, ini bisa pakai tabel juga, bisa rata-rata dibikin 0,3 seperti itu. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini yang nanti teman-teman bisa lakukan gitu ya, seperti itu. Nah, oke, dari yang sudah Bu Astri sampaikan mengenai uji item, apakah ada pertanyaan teman-teman? Gampang kan ya? Gimana Vivi, Yoga, Takwiyah, Hana, Linda? Ya, ini yang nanya siapa ya? Bu Astri karena nggak bisa lihat ini ya. Silakan sebutkan namanya ya guys. Iya. Ya, Ahmad Latif, Bu.
Oh, Nadif ya. Gimana Oke. nih? Silakan. Jadi kurang paham dan kurang jelas Bu soal yang perbedaan angka yang minus dan yang tidak minus itu perbedaannya apa? Oke. Itu aja. Iya Bu, itu aja. Oke, siap. Nah, pakai punyanya Rohan tadi aja ya. Nah, ini pas dibukakan ini terus sama tak bukakan buku statistik sebentar kemarin statistik ini ya. Bukakan. Nah, ini jadi kelihatan tadi Nadif. Nah, buku yang pengujian alat ukur ini kelihatan? Halo? Belum muncul. Oh iya belum muncul ya Allah. Maaf Belum ya. muncul, Bu. Oh, belum. Iya belum Mbak Atisir. Maaf ya. Sukanya gitu ya kalau di Zoom tuh aku lupa gitu loh, udah buka sendiri filenya tapi lupa. Nah, sekarang sudah muncul. Ya sudah. Oke, ya udah. Iya. Ini sorry ya guys, dari tadi aku ditelepon oleh orang prodi 5 orang Anda kan, Pak Zainal sama saya kan ditugaskan di LPPM ya. Pak Zainal tuh lupa nguji angkatan 2018. Dari tadi makanya pada heboh. Mohon maaf ya kalau nanti ada yang nelpon lagi ya. Nah, ini prinsipnya ini yang Bu Asri kasih ungu-ungu ini ya, Div. Jadi ini buku ini juga sudah Bu Asri share ke grup kita gitu ya mengenai uji statistik. Nah, pengujian alat ukur itu prinsipnya adalah ini. Satu yaitu nilai dari reliability-nya itu adalah lebih dari 0,6. Nah, kemudian untuk validitas per item pertanyaan itu kriteria pemilihannya apa? Nilai item itu adalah lebih dari 0,3 atau minimal 0,3. Nah, berarti yang minus-minus itu kan di bawah 0,3, maka itu tidak valid. Nah, karena tidak valid, maka harus dirubah redaksionalnya atau dihapus pertanyaannya dari kuesioner itu. Kalau misalnya, karena kan uji item ini kan sebelum ke lapangan, nah diujikan kepada beberapa calon respondennya, gitu, seperti itu. Nah, ini contohnya yang tadi punyanya Nadif tadi nih. Nah, punyanya Rohan ya dan teman-teman. Ini kan apa untuk reliability statistiknya udah di atas 0,6 atau 0,7, ini berarti dia reliable. Nah, kemudian untuk yang per itemnya yang minus ini, nah ini kan kalau kita lihatnya ini kan ada banyak tuh, ada scale min if item. Nah, yang lainnya nggak usah dilihat, yang dilihat ada pada kolom 3 ini, yang yang apa, corrected item total correlation, yang ini ya, yang ini atau yang gampang lagi tak bukain ini nih, yang ini. Nah, corrected item total correlation itu yang dilihat, yang lainnya nggak perlu dilihat seperti itu. Jadi ini yang perlu dilihat, yang lainnya tidak perlu dilihat. Nah, ini kalau kita lihat dari kelompoknya Nadif, yang di bawah 0,3 itu hanya pada nomor pertanyaan menggunakan Instagram karena bosan. Nah, ini kan 0,2. Kan di bawah 0,3. Berarti ini bisa dihapus atau bisa diperbaiki redaksionalnya. Kemudian ini merasa kurang jika tidak menggunakan Instagram. Nah, ini kan nilainya minus. Nah, minus 431. Berarti ini dia tidak valid. Berarti harus diperbaiki redaksionalnya, atau kalau nggak diperbaiki redaksionalnya maka bisa dihapus saja pertanyaannya yang minus-minus. Seperti itu. Jelas, Nadif? Ya Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke, ya nanti bisa sambil pas mau ngolah data di tempat kelompokmu gitu, Div, nanti kamu bisa sambil membuka YouTube-nya Bu Astri yang sudah Bu Astri kasih, ada berapa belas itu loh, itu kan udah tak urutkan sesuai dengan olah data. Nanti kalau skripsi itu pakai panduan itu saja, insya Allah sudah bisa. Teman-teman angkatan 2017 itu banyak sekali yang ambil kuantitatif sama 18. Jadi nanti saya berharap angkatan 2020 ini juga banyak yang mengambil kuantitatif. Seperti itu ya. Oke, jelas ya ini ya. Nah, kalau jelas ini sedikit lagi Bu Asri, nambah materi atau latihan dulu aja deh, jangan nambah materi dulu ya. Ini latihan, nanti dikumpulkan. Jadi penilaian UTS-nya itu adalah yang kemarin sudah dikumpulkan tugasnya, itu nanti Bu Asri tulis bagian nilai UTS ditambah dengan yang uji item ini. Nah, uji item ini nanti juga dikumpulkan ya, hasilnya, outputnya saja
bisa dalam bentuk PDF-nya, bisa dalam bentuk apa ini namanya SPSS-nya. Tapi kalau saya lebih suka PDF-nya aja kalau udah outputnya gitu di PDF, kemudian dikumpulkan di grup aja nanti biar Bu Asti koreksi sembari Bu itu untuk diinput sebagai nilai UTS seperti itu. Jadi yang Excel kemarin coding, kemudian input di SPSS, kemudian sama yang hari ini itu nanti jadi nilai UTS. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa nanti WA Bu Asti di grup seperti itu. Terima kasih semuanya ya. Ini Bu Asti akhiri ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi nanti kita bisa lanjutkan di grup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, sama-sama. Aku tunggu ya tugasnya ya. Oke.